Aku bikin video kali ini karena emang jujur banyak banget yang request tentang video ini. Kak, gimana sih caranya penurunan berat badan? Gimana caranya menurunkan berat badan agar tidak bouncing atau naik lagi? Nah, sebelum video ini dimulai, kalian jangan lupa ya subscribe dulu channel YouTube aku sebagai dukungan menjadi channel gizi dan kesehatan di Indonesia. Tapi sebelumnya, disclaimer dulu ya guys. Bagi kalian yang mencari tips-tips diet praktis, gimana caranya membuat ramuan atau jus khusus atau jus ajaib untuk menurunkan berat badan, gimana caranya menurunkan berat badan tanpa olahraga, I'm sorry, but you won't find here. Jadi di video kali ini, kalian gak akan menemukan tuh tips-tips tersebut. Jadi di video ini, aku akan membahas tips-tips diet sehat menurut ahli gizi dan bikin berat badan kalian stabil, gak naik turun. Kepo kan caranya gimana? Tonton ya video ini sampai selesai. Sebelum ke tipsnya, kalian harus tahu dulu nih guys status gizi kalian. Apakah kalian masuk ke status gizi yang underweight, normal, overweight, atau bahkan sudah obesitas tingkat 1 ataupun tingkat 2. Nah, cara untuk mengetahui status gizi kalian yaitu dengan menghitung berat badan kalian dibagi dengan tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Nah, nanti aku cantumkan ya rumusnya di sini. Nah, setelah kalian dapat hasilnya, kalian interpretasikan angka-angka tersebut, diklasifikasikan apakah status gizi kalian underweight atau kurang gizi, normal, atau overweight atau kelebihan gizi, atau bahkan sudah obesitas tingkat 1 atau tingkat 2. Nanti interpretasinya juga aku cantumin di sini ya guys. Setelah kalian hitung status gizi kalian dan termasuk dalam klasifikasi overweight atau obesitas tingkat 1 maupun tingkat 2, berarti kalian harus melakukan penurunan berat badan supaya status gizi kalian kembali ke normal lagi. Nah, idealnya penurunan berat badan itu berkisar antara 0,5 sampai 1 kg per minggunya. Nih guys, aku kasih tahu ya tips-tips diet menurut ahli gizi. Tapi kalian harus simak video ini sampai selesai karena ada tips-tips khusus untuk diet dan gimana caranya perhitungan kebutuhan kalori kalian. Menarik bukan? Yuk simak tips berikut ini. Jadi, tips menurunkan berat badan yang pertama adalah kurangi asupan kalori kalian. Mengurangi asupan kalori ini terbukti efektif untuk menurunkan berat badan. Jumlah asupan kalori yang kalian perlu makan per harinya ini tergantung dari kebutuhan kalori kalian masing-masing per harinya. Jadi, kalian harus tahu dulu kebutuhan kalori kalian per hari, kemudian baru melakukan pengurangan asupan kalori. Jadi, cara menghitung kebutuhan kalori kalian per harinya adalah berdasarkan dari rumus Harris-Benedict, yaitu menggunakan BMR atau basal metabolic rate. Basal metabolic rate atau BMR pria dan wanita itu berbeda rumusnya. Untuk yang pria, rumus BMR adalah 66 ditambah 13,7 kali berat badan ditambah 5 kali tinggi badan dikurangi 6,8 kali umur. Sedangkan untuk rumus BMR wanita adalah 655 ditambah 9,6 kali berat badan ditambah 1,8 kali tinggi badan dikurangi 4,7 kali umur. Selanjutnya adalah dengan menghitung TDE kalian. TDE itu apa? TDE itu adalah total daily energy expenditure. Jadi, seluruh energi yang digunakan dalam BMR dan semua aktivitas dalam satu hari. Dengan menghitung TDE, kalian bisa tahu berapa asupan kebutuhan kalori kalian tanpa berlebihan. Rumus TDE itu adalah BMR dikali dengan faktor aktivitas BMR yang sudah kalian hitung tadi ya. Nilai dari faktor aktivitas tersebut menunjukkan kebiasaan yang sering kalian lakukan sehari-hari. Jadi diklasifikasikan faktor aktivitas jadi 4 bagian. Ada yang termasuk aktivitas sangat ringan, aktivitas sedang, bahkan aktivitas berat. Nah, untuk contoh aktivitas yang sangat ringan itu seperti duduk santai, berjalan santai, tidur, dan lain sebagainya. Aktivitas ringan contohnya seperti menyapu, memasak, melakukan peregangan, dan lain-lain. Sedangkan untuk aktivitas sedang contohnya seperti berjalan cepat, mencuci mobil, berkebun, bermain bulu tangkis yang kompetitif, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk yang termasuk aktivitas berat contohnya adalah berlari, bermain bulu tangkis yang kompetitif, mengangkat beban berat, dan lain sebagainya. Setelah kalian tahu TDE-nya, untuk penurunan berat badan
penurunan berat badan kalian lebih dari itu, dikhawatirkan bisa menimbulkan gangguan metabolisme atau diet yoyo. Diet yoyo sendiri ini adalah kondisi di mana terjadinya penurunan berat badan secara drastis di awal diet, namun mengalami kenaikan yang justru berkali-kali lipat. Tips yang kedua adalah dengan mengatur pola makan kalian, dengan mengurangi konsumsi karbohidrat, memperbanyak konsumsi buah dan sayur, mengurangi konsumsi lemak, dan meningkatkan asupan protein, di mana protein ini berperan dalam membentuk massa otot. Jadi kalian harus mengurangi porsi makan kalian berdasarkan isi piringku juga. Meskipun sedang diet, frekuensi makan kalian harus tetap 3 kali sehari dan wajib sarapan. Tips yang ketiga adalah dengan minum segelas air putih sebelum makan. Jadi minumlah segelas air putih 30 menit sebelum makan. Ini works banget sih guys, percaya deh. Karena lambung kalian sudah terisi, jadi kapasitas makan kalian pun akan berkurang. Seperti itu. Tips yang keempat adalah dengan minum air putih setelah makan. Wah, apa bedanya ya dengan minum air putih sebelum makan tadi? Nih guys, jadi gini contohnya, biasanya kalian makan sarapan pagi-pagi, misalnya sarapan nasi goreng atau nasi uduk atau nasi kuning, terus minumnya milkshake. Terus siang harinya kalian makan nasi padang, terus minumnya es teh manis. Bayangin deh guys, kalau kalian makan 3 kali sehari, terus minum minumannya yang manis tersebut kayak tadi. Contohnya aja, misal 1 gelas milkshake mengandung sekitar 300-an kalori. Tips yang kelima adalah dengan mengurangi makanan dan minuman yang manis. Nah, bukannya nggak boleh sih makan makanan yang manis, tapi lebih ke mengurangi aja gitu ya. Karena kalau kita makan makanan yang manis ini terlalu banyak, nah ini bisa memicu pengeluaran insulin. Nah, jadi memicu juga terjadinya resistensi insulin. Nah, intinya bisa memicu terjadinya penyakit diabetes mellitus atau DM atau kencing manis. Nah, tapi di video kali ini aku nggak akan bahas tentang diabetes mellitus tadi, tapi siapa tahu kalian kepo ingin membahas, tulis aja ya di kolom komentar, nanti akan aku buatkan video tentang penyakit diabetes mellitus tadi. Tips yang keenam adalah dengan mengurangi makanan yang digoreng-goreng. Kalian bisa mengubah pengolahannya dengan cara direbus, dikukus, atau dipanggang, dan juga bisa menggunakan metode pengolahan dengan cara air fryer. Tips yang ketujuh adalah dengan memperbanyak konsumsi makanan yang tinggi protein, di mana makanan yang tinggi protein ini memiliki efek termogenik yang tinggi. Tips yang ke-8 adalah dengan usahakan membaca label pangan. Nah, tujuannya adalah supaya tahu asupan kalori yang kalian makan berapa. Nah, jadi label pangan ini biasanya ada di makanan dalam kemasan. Tips yang ke-9 adalah dengan memperbanyak olahraga dan aktivitas fisik, di mana olahraga dan aktivitas fisik ini bisa membakar kalori kalian. Contoh dari olahraganya tersebut itu macam-macam, ada seperti angkat beban, senam aerobik, zumba, lari, jogging, atau bahkan kalian juga bisa workout kok di rumah, contohnya seperti fit cardio. Tips yang ke-10 adalah dengan cukupi waktu tidur dan kurangi begadang. Karena sebuah studi mengatakan bahwa orang yang kurang tidur atau sering begadang biasanya sering mengemil di malam hari. Nah, selain itu, mencukupi waktu tidur juga bisa mengefektifkan dalam pembakaran lemak loh guys. Tips yang terakhir adalah dengan ubah mindset kalian untuk selalu berpikir positif. Kuatkan tekad dan niat kalian. Jadi, dietnya dibawa happy aja guys. Jangan dibikin susah. Jangan diet yang bikin kalian menderita, tapi lebih ke perubahan pola hidup dan pola makan. Nah, yang perlu kalian ingat juga, semua itu tidak bisa terjadi secara instan, tapi harus berproses dengan step by step turun berat badannya. Oke guys, sekian dulu ya video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa ya dilakukan tipsnya, jangan dibikin susah, tapi tetap ada usaha untuk mencapai target. Seperti biasa, jangan lupa buat like video ini, komen di bawah, sharing pendapat kalian, dan jangan lupa subscribe channel YouTube aku sebagai dukungan menjadi channel gizi dan kesehatan di Indonesia, dan share linknya ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa klik lonceng supaya kalian dapat notifikasi saat aku upload video baru. Be my friends on my Instagram. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye bye.